Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Sosok berjubah hitam itu berjalan melintasi jarak 10.000 kaki dengan sangat tenang, seolah-olah dia sedang berjalan di tamannya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya meningkatkan kekuatan auranya, seolah-olah akan terus meningkat tanpa henti. Dia berhenti 300 kaki dari Wang Lin. Saat ini dia sepenuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis. Tetapi yang aneh adalah ada beberapa energi spiritual surgawi yang bercampur dengan energi spiritual iblisnya. Perpaduan energi spiritual surgawi dan iblis menciptakan aura aneh yang perlahan memenuhi area tersebut. Dia berdiri di sana seperti penguasa tempat ini, seolah-olah dia bisa membuat dunia berubah warna dengan lambaian tangannya. Wang Lin masih tidak melihat ke arahnya. Dia hanya menatap perahu di sungai yang perlahan menghilang di kejauhan dan mendengarkan suara musik sitar yang memasuki telinganya serta memberinya perasaan khusus. Namun Wang Lin segera melambaikan tangannya dengan santai dan jari kematian muncul sekali lagi. Jari kematian itu kembali menjelma menjadi seberkas cahaya hitam di hadapan Wang Lin dan melesat ke arah pemuda itu bagai sambaran petir. Pemuda itu tertawa saat melihatnya. Alih-alih mundur, dia melangkah maju dengan tangan kanannya membentuk segel. Energi spiritual iblis surgawi di sekitarnya segera mengembun di dekat tangannya dan membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangannya. Saat bola cahaya itu muncul, jari kematian pun tiba. Keduanya langsung saling bertabrakan dan cahaya hitam dari jari kematian itu tampaknya telah diserap ke dalam bola cahaya. Pemuda itu langsung berbicara dengan nada mendominasi. "Kamu terlalu percaya diri." Namun setelah dia selesai berbicara, ekspresinya langsung berubah. Seutas kabut hitam tiba-tiba muncul di bola cahaya itu. Dalam sekejap, kabut hitam memenuhi bola cahayanya dan berubah menjadi bola cahaya hitam. Pada saat yang sama, retakan muncul di bola cahaya. Ekspresi pemuda itu berubah muram saat bola itu pecah dan cahaya hitam langsung menyerangnya. Saat dia bergegas mundur, tangannya membentuk segel dan satu persatu bola cahaya muncul. Dalam sekejap, lebih dari 100 bola cahaya muncul dan menghalangi sinar cahaya hitam. Cahaya hitam terus menghilang dan muncul kembali, sementara bola-bola cahaya terus runtuh satu demi satu. Namun setiap kali bola cahaya runtuh, cahaya hitam akan menjadi lebih redup. Ketika hanya ada 8 bola cahaya yang tersisa, sinar cahaya hitam itu benar-benar menghilang. Dahi pemuda itu dipenuhi keringat saat dia menarik napasnya dalam-dalam lalu menatap Wang Lin yang masih belum menatapnya dan berkata, "Kurasa mantra cahaya hitam ini adalah jurus terkuatmu. Kuakui mantra ini memang kuat. Tidak heran nomor 4 dan 5 mati. Namun sekarang setelah mantra terkuatmu dipatahkan olehku, aku ingin melihat jurus apa lagi yang kamu miliki." Pada saat ini, perahu itu perlahan menghilang di kejauhan dan alunan musik sitar juga ikut menghilang. Wang Lin segera berdiri perlahan dan berbalik ke arah pemuda itu. Tiba-tiba dia membuka matanya dan memperlihatkan sedikit warna merah di dalamnya. Kemudian aura pembantaian melesat keluar dari mata Wang Lin seperti pedang tajam. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak pemuda itu. Niat membunuh yang mengerikan melesat keluar dari mata Wang Lin dan segera menembus energi spiritual iblis surgawinya. Kemudian masuk melalui matanya dan membekas di dalam benaknya. Tubuh pemuda itu menegang seolah-olah dia telah disambar petir dan anggota tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini Jantung pemuda itu bergetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Ada sensasi nyeri di antara alisnya, seolah-olah ada pedang yang menusuk dahinya. Pemuda itu dapat mendengar dengan jelas detak jantungnya yang cepat, dan dia
merasa pikirannya akan runtuh. Kemudian tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia sedang menghadapi musuh tanpa busana. Aura kuat yang telah diciptakannya saat dia berjalan sekarang hancur total hanya dengan satu tatapan. Semua pria berjubah hitam yang melihat dari lantai pertama restoran itu menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka semua berada jauh, rasanya mereka sedang berada di sana. Keringat yang keluar dari tubuh mereka langsung membasahi pakaian mereka. Dengan tingkat kultivasi yang mereka miliki, mereka tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Mengapa tatapan dari jarak 10.000 kaki bisa membuat mereka merasa seperti ada pedang di tenggorokan mereka dan membuat mereka merasa kematian sedang mendekati. Seolah-olah pria yang berada 10.000 kaki jauhnya itu telah berubah menjadi dewa pembantaian. Di lantai 2, mata lelaki tua itu berbinar, lalu dia segera berdiri dan langsung menyebabkan meja di depannya meledak. Wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah drastis. Energi spiritual iblis surgawi di dalam tubuhnya juga melonjak seperti naga yang mengamuk. Semua yang dia lakukan adalah tindakan alam bawah sadarnya. Dia merasa jika dia tidak melawan tatapan itu, dia akan terluka parah dan akan mati. Matanya dipenuhi dengan ketidakpastian dan merasa niat membunuh dari tatapan Wang Lin sangat kuat. Dao pembantaian. Ini adalah dao pembantaian. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh orang itu hingga memiliki tatapan yang membuat niat membunuh menjadi kuat. Dia sangat kuat. Tatapannya ke arah Wang Lin menjadi sangat serius dan dia hanya pernah terlihat seserius ini ketika dia berhadapan dengan para pelindung surgawi. Benar-benar mengerikan. Meskipun tingkat kultivasiku sama dengannya, aku jelas bukan tandingannya. Aku harus segera pergi. Pria tua ini tidak ragu-ragu, tubuhnya langsung bergerak dan hendak berteleportasi. Tetapi dia segera dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya berubah drastis dan dia tidak lagi mencoba berteleportasi. Energi spiritual iblis surgawi yang dilepaskannya saat ini membuat lantai 2 runtuh. Dia keluar dari restoran dan hendak melarikan diri dan tidak peduli berapapun biayanya. Namun, dia langsung berhenti di udara saat keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Seketika, Wang Lin sudah berada 10 kaki di depannya dan menatapnya dengan tenang. Kamu mengganggu kultivasiku dan masih ingin pergi? Pria tua itu tersenyum getir dan matanya mengandung sedikit kegilaan. Tanpa ragu, dia menyentuh segel yang tidak pernah ingin dia sentuh seumur hidupnya. Dan energi spiritual iblis surgawi di tubuhnya segera meledak. Aura yang merusak mengelilingi restoran yang runtuh dan menciptakan serangkaian suara gemuruh. Setelah ledakan keras itu, semua yang berada dalam jarak 1000 kaki menjadi sunyi senyap. Adapun Wang Lin, dia muncul kembali pada jarak 1000 kaki jauhnya dari sumber ledakan. Meskipun ekspresinya normal, namun ada sedikit kesuraman di matanya. Dia dengan lembut menepuk debu dari pakaiannya dan kemudian berjalan ke kejauhan. Di sungai, tubuh pemuda itu perlahan jatuh saat untayan gas abu-abu keluar dari tubuhnya dan bergegas ke Wang Lin. Saat ini di kota Kekaisaran Iblis Langit, ada sebuah tawa terdengar dari sebuah istana yang sangat elegan. Mungkinkah anak kecil ini ingin menantang Mo Lihai untuk bertarung dengannya sebelum kompetisi Jenderal Iblis dimulai dan ingin menggunakan jasa militer yang diperolehnya saat berperang melawan negara Iblis Api, sehingga aku tidak bisa menolaknya. Bocah ini sungguh menarik. Aku akan mengizinkannya. Suara sosok lain segera terdengar di dalam istana. Ini Kaisar Iblis. Jika mereka berdua membuat presiden, aku khawatir Jenderal Iblis lainnya akan... Jika ada orang lain yang memiliki 10.000 poin prestasi militer, maka aku akan mengizinkan mereka melakukannya juga. Tak lama kemudian, seorang pria tua keluar dari istana sambil memegang sebuah gulungan.
Dia menggelengkan kepalanya sedikit lalu bergegas pergi. Hari kompetisi Jenderal Iblis semakin dekat. Seluruh kota Iblis Langit dikelilingi oleh suasana yang menindas dan ada banyak pertempuran setiap hari. Wang Lin duduk di tepi sungai sambil meletakkan kendi anggur lalu menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah permainan. Sebuah permainan di mata Kaisar Iblis. Dalam pandangan Kaisar Iblis, orang-orang asing saling membunuh dengan tujuan membantu para Jenderal Iblis untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ini adalah jenis permainan terbaik. Wang Lin segera meneguk minumannya dan matanya dipenuhi dengan kejernihan. Dia merenung sejenak sebelum berdiri dan perlahan berjalan pergi. Ini sudah hari ke-7, jadi masih ada 8 hari lagi sebelum kompetisi Jenderal Iblis dimulai. Saat ini hari sudah senja dan karena suasana yang menindas di sekitar kota Iblis Langit, semakin sedikit pejalan kaki yang lewat. Ada seorang pemuda berjubah hijau yang sedang berjalan perlahan menuju Mo Mansion. Orang ini membawa pedang besar di punggungnya dan ekspresinya sangat tenang saat berjalan menuju Mo Mansion. Saat dia mendekat, sejumlah kecil energi spiritual surgawi perlahan menyebar. Pada saat yang sama, aura yang menindas menyelimuti seluruh Mo Mansion. Sementara itu di dalam Mo Mansion, Mo Lihai sedang berkultivasi di dalam ruang rahasianya. Ada 17 boneka seukuran tangan yang melepaskan cahaya iblis dan melayang di sekitar tubuhnya. Semburan energi spiritual iblis menyebar dari Mo Lihai. Energi spiritual iblis ini terhubung dengan 17 boneka dan menciptakan siklus yang sempurna. Pada saat ini, Mo Lihai tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti kilat dan tampaknya mampu menembus ruang rahasia untuk melihat pria di luar Mo Mansion. Pria itu mengeluarkan suara terkejut dan memperlihatkan senyuman tipis. Dia tidak berhenti saat tiba di depan Mo Mansion. Dia tampaknya tidak menggunakan mantra apapun, tetapi gerbang menuju Mo Mansion hancur berkeping-keping dan terhempas ke belakang. Saat puing-puing berhembus kembali, dua erangan menyedihkan terdengar. Sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari dua penjaga saat mereka terlempar ke kedalaman rumah besar itu. Pedang ke-12 sekte pedang Daoluo, Mo Yang, ingin memberi salam kepada Tuan Mo Lihai. Suara tenang keluar dari mulutnya. Dia tidak berhenti saat dia berjalan memasuki Mo Mansion dan berjalan menuju ruang rahasia tempat Mo Lihai berkultivasi. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan bawahan Mo Lihai semuanya bergegas mendekat. Namun siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dari Mo Yang akan hancur berkeping-keping dan menjadi kabut darah. Sepanjang jalan terdengar banyak suara ledakan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan beberapa bangunan dan gunung palsu ikut hancur seperti halnya gerbang. Tepat pada saat ini, sesosok pendek muncul di hadapan pria dari sekte pedang Daoluo. Saat sosok ini muncul, semua energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menyebar untuk melawannya. Mo Yang menggelengkan kepalanya pelan dan terus melangkah maju tanpa henti. Wajah orang pendek itu memucat. Dia merasa bahwa yang dia hadapi bukanlah manusia, melainkan sebilah pedang. Orang pendek itu tanpa sadar melangkah mundur. Ketika dia mundur beberapa kaki, sebuah tangan mendorong punggungnya. Pada saat ini, orang pendek itu menghela napas lega. Ada 3 orang muncul di belakangnya. Ketiganya adalah pria tua berambut putih. Mereka berdiri di sana dan menatap dingin ke arah Mo Yang. Tatapan Mo Yang tertuju pada 3 pria tua itu. Lalu dia tersenyum tipis dan terus berjalan maju. Ketiga pria tua itu menunjukkan ekspresi serius dan hendak menggunakan mantra mereka ketika sebuah suara rendah tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Siapa yang mengirimmu? Suara ini dipenuhi dengan keagungan. Ketiga tetua dengan hormat menyingkir dan memperlihatkan sosok Mo Lihai yang mengesankan. Ketika Mo Lihai menatap pemuda dari sekte pedang Daoluo, matanya bersinar terang seperti api yang menyala-nyala.
Aura ini sekarang bahkan lebih mengesankan daripada ketika dia menghadapi Wang Lin di kota iblis kuno. Mata Mo Yang berbinar saat dia berhenti dan berkata, "Jenderal Iblis Mo Fei." Mo Lihai mengerutkan keningnya dan berteriak, "Ada apa?" "Aku di sini bermaksud menyampaikan surat tantangan untuk Jenderal Mo Lihai dari Tuan Mo Fei." Mo Yang dengan tenang melambaikan tangannya dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar sebelum berhenti di depan Mo Lihai. Ekspresi Mo Lihai muram saat dia melihat token emas di depannya yang hanya bertuliskan satu kata, yaitu pertempuran. 3 hari dari sekarang di luar aula jalan kuno. Setelah Mo Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Namun saat dia berbalik, seluruh tubuhnya menegang dan dia melepaskan aura yang kuat. Bahkan aura ini jauh lebih kuat daripada aura yang dia pancarkan saat baru memasuki Momensen. Matanya bersinar terang saat dia menatap sosok ramping yang muncul 1000 kaki di depannya dan berkata, "Murid ke-7 divisi ungu Wang Lin." Mo Lihai baru menyadari kemunculan Wang Lin sekarang dan ini membuatnya sedikit rileks. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu dan terus berjalan maju. Namun dalam pandangan Mo Yang ada sedikit amarah. Mo Yang segera berkata dengan dingin, "Ada desas-desus bahwa murid ke-7 dari divisi ungu sangat sombong. Saat melihatmu hari ini, sepertinya desas-desus itu memang benar." Wang Lin berjalan ke arahnya seolah-olah dia sama sekali tidak mendengarnya. Aura Mo Yang melonjak keluar dan mengunci Wang Lin seperti pedang yang terhunus. Tepat pada saat auranya mencapai puncaknya, Wang Lin melewatinya tanpa berhenti sedikit pun. Mo Yang terkejut, tetapi dia segera menjadi lebih marah. Dia segera berbalik untuk melihat Wang Lin yang berjalan pergi dan berteriak, "Wang Lin, apakah kamu mendengarku?" Namun Wang Lin terus berjalan menuju tempat tinggalnya. Tatapan Mo Yang berubah dingin. Sebagai salah satu dari 12 pedang sekte pedang Daluo, statusnya sama dengan 7 murid surgawi dan sangat terkenal. Namun dia sama sekali diabaikan oleh Wang Lin. Mo Yang segera mengeluarkan suara dingin saat dia menghilang sebelum muncul kembali di depan Wang Lin dan berkata dengan dingin, "Wang." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, "Seorang kultivator yang mudah sekali marah. Kultivasimu selama 1000 tahun benar-benar mengecewakan." Kalau saja Wang Lin berasal dari generasi Tian Yunzi, dia pasti akan menerimanya dengan rendah hati. Tetapi mendengar kata-kata itu berasal dari Wang Lin, membuat Mo Yang menjadi sangat jengkel. Dia tertawa marah, tetapi tatapannya menjadi lebih dingin dan berteriak, "Aku ingin melihat apa yang telah kamu capai dalam 1000 tahun kultivasimu." Wang Lin segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Minggirlah." Mo Yang tertawa lagi saat tangannya membentuk segel dan sinar energi pedang mengembun di hadapannya. Energi pedang itu terbagi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan terus berlanjut hingga ada 64 sinar energi pedang dan semuanya terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang dan dia bahkan tidak melihat ke arahnya. Energi pedang jatuh pada Wang Lin, tetapi pada saat ini ada kilatan segel kehidupan. Sinar energi pedangnya bertabrakan dengan segel kehidupan dan semuanya menghilang. "Hanya itukah yang kamu miliki? Sepertinya kultivasimu selama 1000 tahun tidak hanya mengecewakan, tetapi juga sia-sia." Wang Lin langsung menggelengkan kepalanya. Ekspresi Mo Yang berubah drastis dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun 64 sinar energi pedang itu bukanlah jurus terkuatnya, namun itu bukanlah jurus yang lemah. Melihat Wang Lin bisa menahannya dengan mudah, hatinya langsung bergetar hebat. Mantra apa itu? Orang ini tidak menggunakan harta apapun, tetapi ketika energi pedangku mendekati tubuhnya, itu langsung runtuh. Bahkan pedang naga dari 12 pedang tidak dapat melakukan hal ini.
Sembari menggelengkan kepalanya, Wang Lin terus melangkah maju. Mo Yang tanpa sadar mundur beberapa langkah lalu menarik napas dalam-dalam dan menempelkan tangannya pada pedang besarnya. Wang Lin segera mengerutkan kening, lalu dia dengan dingin menatap Mo Yang dan berkata, "Enyahlah, hari ini kamu datang untuk menyampaikan surat tantangan, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Tingkat kultivasimu sama denganku. Bahkan jika mantramu kuat, tidak mungkin kamu bisa menahan pedang ini." Tatapan mata Mo Yang menjadi serius. Dia tidak lagi membuang kata-kata lagi saat dia menggerakkan tangan kanannya dan pedang berharga di punggungnya terbang keluar. Seketika terdengar suara gemuruh seolah-olah sambaran petir telah terbang melintasi langit saat pedang ungu raksasa tiba-tiba muncul di atasnya. Pedang ini memancarkan energi pedang yang kuat dan saat itu muncul, pedang itu mengelilingi area tersebut dengan niat pedang yang kuat. Terlihat ada juga simbol misterius yang terukir di pedangnya. Ilusi seekor domba jantan raksasa berwarna ungu muncul dari simbol itu dan melepaskan aura yang ganas. Aura itu menyatu dengan pedang dan menyebabkan niat pedangnya menjadi semakin kuat. Tebasan pedang Ram terakhir. Saat pria itu berteriak, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak keluar. Dia segera menebas dengan tangan kanannya dan pada saat yang sama, pedang besar di udara bergerak. Pedang itu menghantam Wang Lin dengan jumlah energi pedang yang tak terbayangkan. Melihat adegan ini, ekspresi Mo Lihai langsung berubah dan dia segera mulai mundur. Orang-orang di belakangnya juga ikut mundur dan dalam sekejap mata, mereka telah mundur lebih dari beberapa ribu kaki. Pedang raksasa itu turun bagai sambaran petir dan gemuruh menggelegar mengiringi jatuhnya. Namun, ekspresi Wang Lin masih tenang. Meskipun pedang raksasa ini memiliki kekuatan yang kuat dan dengan jiwa domba jantan yang menyatu di dalamnya. Namun pria di hadapannya ini tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan penuh dari jiwa domba jantan tersebut. Pedang yang bagus, tetapi itu hanya akan sia-sia. Saat Wang Lin berkata, dia mengangkat tangan kanannya. Di hadapan keterkejutan Mo Yang, Wang Lin pun meraih pedangnya. Pada saat dia memegang pedang itu, segel kehidupan di sekitar tangannya berkelebat dengan cepat dan lebih dari 1000 segel kehidupan menutupi tangannya. Raungan terdengar dari pedang raksasa itu dan jiwa domba jantan di dalam pedang berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari Wang Lin. Namun tangan kanan Wang Lin seperti telapak tangan dewa kuno, jadi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa menggerakkan tangan Wang Lin sedikit pun. Jiwa domba jantan jahat di pedang raksasanya mengeluarkan raungan mengerikan. Matanya kini dipenuhi dengan tatapan yang tak kenal ampun dan seperti binatang purba. Ia segera membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Meskipun itu hanyalah roh pedang dan hanya ilusi, namun semua orang di dekatnya merasa seperti mereka bisa mencium bau nafas amis dari domba jantan itu saat ia mencoba melahap Wang Lin. Hewan jahat, beraninya kamu. Mata Wang Lin menyipit dan kilatan merah muncul di matanya. Kemudian niat membunuh melesat keluar dari matanya dan langsung memasuki jiwa domba jantan itu. Terlihat jiwa domba jantan itu menjerit kesakitan saat tubuhnya dihancurkan oleh niat membunuh. Titik-titik kehidupan dari domba jantan yang roboh itu dengan cepat kembali ke pedang raksasa, dan pada saat berikutnya pedang itu berhenti berontak. Apa yang dilakukan Wang Lin tadi hampir sama persis dengan saat Tian Yunzi mampu membuat kereta perang pembunuh dewa runtuh hanya dengan ujung jarinya. Mo Lihai tidak dapat menahan nafas ketika melihat semua ini. Dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi rumit saat melihat Wang Lin. Dia mampu menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 3 bulan. Bahkan wakil panglima tertinggi bukanlah tandingannya, dan dia mampu menaklukkan roh pedang yang begitu kuat. Jika dia memiliki mantra sekuat ini 3 bulan yang lalu,
aku pasti akan kalah. Tubuh Moyang dari Sekte Pedang Daluo bergetar dan dia batuk seteguk darah. Bagaimanapun pedang harta karun kehidupan ini diambil oleh Wang Lin yang menyebabkan jiwanya terluka. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin akan sekuat ini, atau tidak peduli apapun, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Dia segera mengatupkan giginya lalu tangan kanannya menunjuk ke dahinya. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Kartu truf terakhirnya adalah seutas energi pedang yang diberikan oleh gurunya. Ada total 12 sinar energi pedang ini dan masing-masing dari 12 pedang diberi satu. Ini adalah harta penyelamat hidup yang utama, jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Atau sisa 400 tahun di tanah roh iblis ini akan sangat sulit untuk dilaluinya. Tetapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Saat Wang Lin menatap Moyang, matanya berbinar dan dia berkata perlahan, "Kamu bisa pergi sekarang." Moyang terkejut saat mendengarnya. Saat ini seolah-olah dia seperti seorang primitif yang baru melihat kota besar. "Aku tidak punya dendam terhadap Sekte Pedang Daluo. Kalau bukan karena kalian terus-terusan memaksa, aku tidak akan menyerang. Kirimkan pesan kepada 12 pedang. Aku tidak ingin menjadikan kalian musuhku di tanah roh iblis." Saat Wang Lin berbicara, dia melemparkan pedang di tangannya ke arah Moyang. Dia kemudian berjalan melewatinya dan terus menuju kamarnya. Sosoknya yang pergi membuat Moyang benar-benar terkejut. Baru saja dia dipaksa ke dalam situasi di mana dia akan menggunakan harta penyelamat hidupnya. Tetapi apa yang dikatakan Wang Lin tadi membuatnya merasa tidak percaya. Dia langsung menarik napasnya dalam-dalam lalu mengambil pedang raksasanya dan setelah memeriksanya dengan kekuatan jiwanya untuk memastikan tidak ada yang salah, dia menatap Wang Lin yang sedang berjalan pergi dengan kebingungan. "Aku pasti akan menyampaikan pesanmu." Moyang langsung bergerak dan dengan cepat terbang menjauh dari Mo Mansion. Kecepatannya melambat 10.000 kaki dari Mo Mansion, tetapi kekuatan jiwanya masih waspada. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat Wang Lin masih belum menyerangnya, sepertinya Wang Lin memang benar-benar akan melepaskannya. "Wang Lin, aku pasti akan membalasmu 100 kali lipat atas aib yang kuderita hari ini. Meskipun mantramu kuat, lain kali aku akan kembali dengan beberapa saudara seniorku untuk menyerang secara sekaligus. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa setenang ini. Jika bukan karena senior Tanlah pergi ke negara iblis api, dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu." Mata Moyang menunjukkan sedikit niat membunuh, lalu dia menatap Mo Mansion dengan dingin sebelum segera pergi. Dia terbang sangat cepat. Semakin jauh dia dari Mo Mansion, semakin dia merasa lebih rileks. Dia teringat pertempuran sebelumnya dan tak kuasa menahan rasa takut. "Wang Lin ini sangat kuat. Namun jika aku menggunakan energi pedang yang diberikan guru kepadaku, dia tidak akan mampu melawannya." Moyang menunjukkan senyum dingin, namun tepat pada saat ini, helaian gas abu-abu diam-diam keluar dari pedang besar di punggungnya. Mereka seperti ular dan diarahkan langsung ke kepala Moyang. Rasa krisis yang kuat langsung menyelimuti tubuhnya. Tetapi untaian gas abu-abu menembus tengkoraknya dengan kecepatan kilat sebelum dia bisa berbuat apa-apa. Kecepatan gas abu-abu itu terlalu cepat dan terlalu dekat. Pada saat Moyang menyadari bahaya, dia menjerit dengan menyedihkan. Tubuhnya mulai jatuh dari langit dan layu. Jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri sama sekali saat gas abu-abu memasuki tubuhnya. Gas itu membentuk segel yang memisahkan jiwa asalnya dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gas abu-abu itu dengan cepat menyerap daging, darah, dan energi spiritual surgawinya, serta membuat segelnya semakin kuat. Saat dia mendarat, mata Moyang terbuka dan dia berubah menjadi mumi. Pikiran terakhir dalam benaknya adalah tentang pedang raksasanya. Dia sudah memeriksanya. Bagaimana mungkin ada gas abu-abu yang tersembunyi di dalamnya?
Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.